Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab satu pertanyaan dari seorang sahabat. Pertanyaannya begini, Pak Ustadz, ada seorang suami meninggal dunia. Alhamdulillah, ini suami orang kaya. Nah, almarhum meninggalkan seorang istri, lalu ada ibunya, anaknya juga ada. Anaknya ada 4, 2 laki-laki dan 2 orang perempuan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara membagi harta warisnya. Rekan-rekan sekalian, khususnya kepada yang bertanya, jawabannya adalah kita tentukan dulu, tentukan ashabul furud, calon yang akan mendapatkan harta waris. Di sini tertulis adalah istri. Jadi almarhum punya istri, seorang istri. Lalu ada ibunya. Sedangkan bapaknya udah nggak ada. Kemudian ada 4 orang anak. Anak laki dan anak perempuan. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, tolong Pak Ustadz dijelaskan bagaimana cara pembagian warisannya. Rekan-rekan sekalian, dan khususnya kepada yang bertanya, kalau dilihat daripada ashabul furudnya ini semuanya adalah ahli waris inti. Inti, ada usul. Usul itu ibunya, ke atas, yang menyebabkan anak itu lahir. Ada ibunya, bapaknya udah gak ada. Kemudian ada seorang istri, seorang istri dan furu. Furu itu artinya anak-anaknya atau keturunannya. Ada 2 anak laki-laki dan ada 2 anak perempuan. Maka dengan sendirinya dapat kita tentukan bagian-bagiannya. Yang pertama adalah ibu. Bagian seorang ibu adalah 1/6. Ibu akan mendapatkan bagian harta waris itu 1/6. Kenapa 1/6? Ya karena ada anaknya. Ada anaknya. Maka 1/6. Kalau tidak ada anaknya atau tidak ada cucunya, ibu bisa mendapatkan 1/3. Itu pun kalau tidak ada saudara-saudara mayit. Nah, kemudian yang kedua adalah istri. Istri pembagian warisnya 1/8.
Kenapa 1/8? Nah, ini istri terkena hijab nukson. Ya. Hijab nukson artinya ada pengurangan. Karena istri bisa mendapatkan 1/4 kalau nggak punya anak. Ini ada anaknya, 4 anaknya. Berarti istri mendapatkan 1/8. 1/8. Lalu bagaimana dengan 2 anak perempuan? 2 anak perempuan ini ya seharusnya mendapatkan 2/3. Ya. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini falahunna sulusa ma tarak. Ya. Maka jika anak itu perempuan 2 atau lebih akan mendapatkan 2/3 daripada harta yang ditinggalkan oleh ahli warisnya, oleh almarhum. Ya. Tetapi dalam hal ini anak 2 perempuan ini tidak mendapatkan 2/3. Kenapa bisa begitu? Ya memang bisa karena dibersamai oleh saudara laki-lakinya. Ada 2 orang saudara laki-lakinya. Maka dengan demikian 2 anak perempuan itu tidak lagi mendapatkan 2/3, akan tetapi menjadi bergabung dengan 2 anak laki-lakinya yang disebut dengan al-sobah bil ghair, akan mendapatkan sisa dari harta warisan setelah harta warisan itu dibagi untuk ibunya dan untuk neneknya. Hadirin sekalian, bagaimana cara kita menghitungnya? Maka kita bisa lihat ya hitung-hitungannya. Ibu mendapatkan 1/6. Lalu istri almarhum mendapatkan 1/8. Kemudian 4 anaknya itu mendapatkan asobah. Maka dengan demikian kita mencari asal masalahnya. Asal masalahnya atau KPK-nya yang bisa dibagi oleh 6 dan 8. Ya, 6 dan 8, maka kita dapatkan 24. Ya, asal masalahnya adalah 24. Maka ketika kita sudah mendapatkan asal masalahnya, selanjutnya kita menentukan harta warisan. Ya, harta warisannya. Dalam konteks ini saya mengumpamakan saja. Ya, biar mudah dipahami oleh rekan-rekan sekalian, khususnya kepada yang bertanya. Saya umpamakan bahwa harta suami atau almarhum itu sebanyak 24 miliar. Jadi kita ambil miliaran lah gitu. Biar kita semangat ngomonginnya dan ngitunginnya. Nah, kalau 24 miliar, maka otomatis kita bisa menentukan pembagiannya. Pembagian yang pertama adalah ibu. Ibu mendapatkan 1/6 dari harta anaknya almarhum, karena asal masalahnya itu 24. Dengan sendirinya ibu akan mendapatkan jatah warisannya karena 4/24 ya,
sama dengan 1/6, itu berarti ibu mendapatkan 4 miliar. 4 miliar dari harta anaknya. Kemudian bagaimana dengan istri? Istri karena mendapatkan 1/8, dan 1/8 itu sama dengan 3/24. Ya, 3/24, sedangkan hartanya 24 miliar, maka dapatlah dihasilkan istri mendapatkan 3 miliar. Ya, 3 miliar. Maka dengan sendirinya 4 miliar sudah diambil untuk ibu dan 3 miliar sudah diambil untuk istri. Berarti sudah 7 miliar. Sedangkan asal masalah 24. Maka dengan sendirinya 24 ini dikurangi 7. Dengan sendirinya maka mendapatkan angka 17. 17 inilah yang kemudian menjadi asobah. Asobah menjadi milik 4 anak-anaknya yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi keseluruhan anaknya itu mendapatkan 17 M. Lalu anak-anaknya itu juga harus diperinciin lagi. Karena kita tahu dalam ilmu faraid, lidzakari mislu hadzil unsay. Maka bagian laki-laki itu sama dengan bagian 2 orang perempuan. Sekarang kita lihat ya, laki-lakinya 2. Kalau laki-lakinya itu bagiannya sama 2 dengan 2 orang perempuan, anggaplah ini menjadi 4 lah. Yang perempuan ada 2, sehingga bisalah dikatakan anaknya itu 6 orang. Ya, karena laki-laki ada 2, itu menjadi 4 ya. Lalu perempuannya ada 2, 6 orang. Nah, 17 miliar ini kita bagi 6. Ya. Memang tidak bulat bagiannya, itu ya disederhanakan sekitar 2,8 miliar. 2,8 miliar per anaknya. Maka dengan istrinya dapatlah dihasilkan anak perempuan per orang. Ya. Bukan 2 dibagi 2 anak perempuan dibagi 2, bukan, per orang akan mendapatkan 2/8 miliar. Ya, ada kurang dan lebihnya lah. Jadi 2,8 miliar ini kita bulatkan. Ya, per anak perempuan. Ya, 1 anak perempuan dapat 2,8 miliar. Lalu bagaimana dengan anak laki-lakinya? Nah, anak laki-lakinya itu ya dikalikan 2. Berarti setiap anak laki-laki itu akan mendapatkan 4,6 miliar. Ya, 4,6 miliar. Maka kalau nanti dikalkulasikan akhir itu bisa mendekati sekitar 24 miliar ya. Memang ada pecahannya, tapi kira-kira begitu pembagiannya. Maka dengan sendirinya dapat kita hasilkan bahwa dari 24 miliar harta yang ditinggalkan oleh almarhum, maka ibu ya mendapatkan 4 miliar, istri mendapatkan 3 miliar, lalu anak perempuannya ya per anak perempuannya itu mendapatkan 2,8 miliar ya per anak perempuannya, lalu anak laki-lakinya mendapatkan 4,6 miliar.
kurang lebihnya seperti itu. Demikian ya para pertanyaan yang bertanya dan juga rekan-rekan sekalian yang saya sampaikan ya. Insya Allah pembagian waris ini berjalan dengan lancar, tidak ada masalah di dalamnya karena waris itu telah Allah tentukan kepada siapa dan bagiannya berapa, dan ini adalah memang hadiah dari Allah ya. Tidak harus kita ribut, tidak perlu dipermasalahkan. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.